Salam sehat pemirsa Go Healthy dimanapun Anda berada hari ini. Selamat puja usia yang berulang tahun pada hari ini. Siapapun Anda, doa kami panjang umur, sehat selalu, dan terus dalam berkat yang maha kuasa. Kalau misalnya hari ini Anda masih punya masalah hipertensi, diabetes, kolesterol, ini susah banget dikendalikan ya, angkanya kok nggak turun-turun. Pemirsa, nonton terus Go Healthy sampai beres. Anda akan mendapatkan solusi dan kekuatan mengatasi masalah-masalah itu. Plus juga kami ingin mengundang, jika Anda punya riwayat kesehatan terkait penyakit tadi, jangan dipendam sendirian. Kirimkan kepada kami, dan kami ingin mengundang Anda sebagai narasumber, sebagaimana 2 orang narasumber kami yang hadir hari ini. Nanti saya kenalin ya pemirsa. Sekarang saya mau yang ke sebelah kanan dulu. 2 orang praktisi kesehatan yang bertugas adalah Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Pretisia Sumarli. Halo. Halo, halo. Mana Bang Joki sehat? Sehat Bang. Banyak tips lain yang kita mau bagikan pada Anda. Sebab Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita kebijakan untuk membagikan tips cara tepat hidup sehat. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena saya dan Bang Paidon akan membagikan tips cara tepat hidup sehat. Pak Diki, selamat datang. Sehat semuanya? Amin, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Dian juga sama. Sehat, Saya dengar Ibu masih aktif bekerja. Masih, alhamdulillah. Dan sekarang ini banyak mendukung suaminya. Iya. Yang tentu saja harus memilih untuk mengurangi banyak kegiatan sejak mengalami operasi bypass Betul. jantung. Wow. Nah pemirsa, sebelum kita main ke ceritanya beliau berdua, mari kita bermain terlebih dahulu di benar atau salah. Asam lambung bisa memicu serangan jantung menurut Bapak sama Ibu. Benar. Sama kompak ini ya? Iya. Benar. Ada alasan khusus? Karena asam lambung itu kan karena dari atas itu dia langsung larinya ke atas ke jantung. Sebenarnya saya juga awalnya emang nggak tahu dia sakit kayak gitu. Cuman dokter bilang dari asam lambung itu bisa lari ke jantung. Ya, jawabnya tidak tepat ya. Buat Pak Diki, Ibu, sama pemirsa di rumah, saya kasih lihat gambarnya aja dulu. Ini jantung nih, ya. Dan ini lambung. Saya kasih lihat dari belakang. Nyambung nggak dengan jantung? Ya. Jadi kalau misalnya di sini asamnya naik nih, naiknya ke kerongkongan, bisa kena ke jantung nggak? Nggak nyambung ya. Jadi ada sistem syaraf di sini ya, nggak kelihatan terlalu jelas. Nah syaraf ini itu seperti berhubungan. Jadi ketika jantungnya punya masalah di sini, karena syarafnya berhubungan, jadi seperti lambungnya juga bermasalah. Bapak sendiri mungkin udah punya masalah dengan lambung. Pemirsa mungkin Anda punya masalah dengan lambung. Nanti kalau ada apa-apa dengan perutnya atau lambungnya nggak enak, coba aja periksa. Karena memang belum tentu asam lambung, bisa jadi memang itu serangan jantung. Iya. Ya, karena sekali sarafnya berdekatan. Tapi bukan gara-gara itu. Ya, jadi jawabannya tidak tepat. Pemirsa, pernyataan yang bilang bahwa asam lambung bisa memicu serangan jantung adalah pernyataan yang salah. Sekarang yang kedua ya. Alkohol hanya buruk untuk organ hati. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Salah. 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 Lagi-lagi mereka berdua kompak. Iya, jadi jawaban dari Ibu Dian dan Pak Diki ini jawaban yang tepat. Kenapa? Memang organ yang paling terdampak ini adalah organ hati. Kebanyakan alkohol ini memang akan dimetabolisme oleh organ hati kita. Makanya bisa terjadi kerusakan sel-sel hati, kerusakan organ hati, bahkan fungsi hati bisa terganggu. Bisa terjadi peningkatan enzim-enzim tanda kerusakan organ hati. Tapi ternyata gak itu aja, karena alkohol ini dapat mendatangkan 200 penyakit lainnya. Dampak yang berkepanjangan, pengonsumsian alkohol ini dikaitkan dengan penyakit jantung, penyakit stroke, hipertensi, gangguan metabolisme, terjadi fatty liver disease, dampaknya kemana-mana. Jadi pemirsa, alkohol hanya buruk untuk organ hati adalah pernyataan yang salah. Terima kasih sudah berusaha menjawab. Dan mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kami. Kali ini kami sudah buatkan videonya. Diki Ardiansyah, dirinya merasa sangat bersyukur kini bisa memiliki hidup yang lebih sehat pasca mengalami sejumlah penderitaan akibat penyakit jantung. Diketahui, Diki dikatakan mengalami kerusakan jantung pada tahun 2018 lalu. Awalnya, ia kerap mengeluhkan nyeri dada. Dan ketika diperiksa oleh dokter, 2 area di jantungnya sudah mengalami kerusakan, sehingga harus menjalani operasi bypass. Tekanan darahnya pun tercatat sangat tinggi saat itu, yakni hampir mencapai angka 200. Kini Diki sudah belajar dari kesalahan. Ia sudah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Selain itu,
Diki juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat upayanya, kini tekanan darah Diki sudah kembali normal. Rasa nyeri dada yang dulu sering dirasakan pun sudah tidak pernah kambuh lagi. Dalam rangka untuk memulihkan kesehatan tubuhnya, kemudian meningkatkan kualitas kesehatannya, beliau memilih untuk menggunakan teknologi laser. Bapak juga merasakan manfaatnya kan? Iya. Ceritain Pak, apa yang paling berbeda? Pakai alat laser, dalam 1 minggu itu belum ada rasanya. Karena dia bertahap. Mungkin dia adaptasi dulu. Ya, kedua, sampai di atas 7 hari itu baru berasa. Pertama dari dada yang suka berdebar, terus itu agak berkurang. Oke. Nah, terus sampai hilang terus timbul yang namanya suka kayak baal seperti itu di dada, itu pelan-pelan hilang juga. Buat tidur, sekarang udah nyaman, biasa jam 2, jam 3 bangun, sekarang udah sampai jam 4:30 pas subuh baru bangun. Sekarang udah belakangan ini sih udah dapat 3-4 bulanan, udah enak, udah nyenyak. Dulu juga Bapak kan hipertensi Pak ya? Ya. Pernah bahkan sampai 200 iya. tekanan darahnya. Tapi sejak pakai laser, saya dengar tensinya sudah turun ke angka normal. Iya, betul. Ceritakan Pak. Untuk tensi darah itu 106/73. Mantap. Terus? Itu turunnya pelan-pelan dari 150. Iya. Terus turun sampai 130, sekarang sampai... Nggak mungkin langsung drop. Iya, begitu, nggak Pak. mungkin, karena semua bertahap. 106/73 sekarang. Bagus sekali Pak. Ini udah gemukan, Dok. Kenapa? Udah gemukan. Tadi kan Oh, sekarang udah mulai berisi lagi. Oh, bagus sekali. Kolesterol sama gula darahnya bagaimana? Posisinya aman, standar. Oke. Ya. Aman. Bapak senang dengan hasil itu? Alhamdulillah senang. Ya dengan laser ini ya banyak manfaatnya buat membantu saya itu loh. Untuk proses ya lagi peredaran darah, untuk buat nafas saya juga sekarang udah agak panjang itu. Biasa Sudah agak panjang nafasnya. iya, karena Pak biasa kalau jalan sekian ngos-ngosan. Sekarang alhamdulillah. Bapak masih hobi jalan kaki latihan. Iya, pagi. harus tiap hari saya. Dulu sebelum pakai laser Bapak hanya bisa maksimal 5 putaran. Iya, itu juga. Kurang Capek. apa? Capek sekali. Sekarang sudah 2 kali lipat. Iya, sekarang saya coba naik sepeda, pakai sepeda. Karena dari jalan 10 putaran terus naik sepeda. Itu 1 putaran ini kira-kira berapa kilometer, Pak? Kurang lebih hampir 1 kilo lah itu seputaran. Berarti Bapak udah bisa latihan jalan maupun bersepeda maksimal 10 km tanpa ada batasan nafas yang pendek begitu. Betul. Mantap betul. Mantap betul. Ibu waktu melihat perkembangan Bapak sejauh ini, badannya berisi, Bapak lebih segar, ceria, tidurnya nyenyak, bangunnya seger. Ibu lihat itu kan? Iya. Nah, Jadi bagaimana Ibu melihat ini? Bagaimana perasaan Ibu? Iya, lebih tenang lah, ditinggal kerja juga enak. Udah tadinya kan dia sebentar-sebentar nelfon, ada keluhan macam-macam, kan bikin khawatir di kantor. Betul, ya. betul. Terus sekarang mah udah enak, udah nyaman. Pak dulu bekerja di perusahaan Pak? Iya. Oke. Ada fasilitas pemeriksaan kesehatan nggak? Ada. Ada. Diperiksa nggak? Iya, takut. Takut ketahuan penyakit. Iya. Dan tahu-tahu tensinya 200. Betul. Pas naik motor, saya mendadak kayak orang tidur dan pas di pinggir trotoar itu berhenti. Nah, itu dari situ. Baru istri udah marah-marah. Udah ke rumah sakit aja. Nah, pas masuk ke rumah sakit, udah langsung nggak boleh pulang, langsung masuk kamar. Iya. Berulang-ulang saya ingatkan bahwa di Indonesia 1 dari 3 orang usia 18 tahun menurut riset kesehatan dasar itu menderita hipertensi. Betul. Kemarin waktu COVID Anda pasti banyak nih yang tensinya naik nih, nggak karu-karuan. Nah itu apa? Itu berisiko kena serangan jantung atau saudaranya stroke atau satu lagi sepupunya gagal ginjal. Ini nggak main-main loh ini. Nah, ketika Anda punya hipertensi, udah cepat ke dokter, kemudian ikuti saran dokter, kemudian pakai teknologi lasernya guna mencegah jangan sampai kejadian. Dan di sini saya mau memberikan apresiasi besar untuk Pak Diki. Pak Diki ketika diundang sebelumnya ke acara Go Healthy, mendapatkan informasi mengenai teknologi laser, langsung take action, bertindak menggunakan teknologi laser. Anjuran dokter untuk menjalani bypass diikuti. Pola hidup yang dulu-dulu ditinggalkan. Masih merokok, masih minum alkohol? Tidak. Sudah tidak lagi. Nah ini pemirsa di rumah terutama yang masih muda-muda, ayo ikuti apa yang dilakukan oleh Pak Diki. Jangan tunggu harus serangan jantung sampai harus bypass terlebih dahulu. Stop rokok dan alkohol sekarang Karena belum juga. tentu ada kesempatan kedua. Betul, belum tentu ada kesempatan kedua. Jadi yang muda-muda, stop rokok, stop minum alkohol, lakukan 4 pilar pola hidup sehat, dan gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Pak Diki sebelumnya pernah merasakan serangan jantung dan penyebabnya adalah sebagaimana beliau ceritakan, tensinya tinggi.
Tapi kini kondisi kesehatannya sudah jauh membaik karena Pak Diki sudah ambil langkah tepat untuk meningkatkan kesehatannya, yaitu dengan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Diki adalah Dr. Laser dari Gogomo. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Praktis serta mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun Eculaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu kendalikan hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Bagi Anda yang masih sehat, justru alangkah lebih baiknya kalau Anda menggunakan Dr. Laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan Eculaser maupun Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar, kami akan bantu Anda sampai Anda bisa mendapatkan 1 unit teknologi laser. Semua yang berhubungan dengan konsultasi terhadap dokter kami ketika Anda sudah memiliki 1 unit teknologi laser, disilakan. Jangan sungkan pemirsa. Dan kami ingatkan bagi Anda, bagi kerabat dan keluarga Anda bahwa produk Dr. Laser dan Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, mati lampu. Beli token listrik lewat Astra Pay jadi lebih berarti. Astra Pay, saatnya berarti. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Go Healthy sampai selesai. Kami segera kembali setelah yang berikut ini. Didukung oleh memang kalau mau berubah itu jangan tanggung. Mesti sekali ambil jalan berputar dan jangan putar balik lagi. Terusin aja kalau sudah tahu itu benar. Itulah yang dilakukan oleh Pak Diki. Sejak beliau bypass jantung, sungguh betul itu titik balik ya Pak ya. Ya, rasanya nggak mau lagi mengalami sakit, nyeri, sesak di dada. Karena sebenarnya bukan Bapak aja yang menderita Pak. Betul. Ibu menderita. Putrinya menderita, sedih ngelihat bapaknya sakit-sakitan terus. Akibat ulah diri sendiri. Kan gitu Pak. Tapi puji syukur alhamdulillah ini pemirsa, Pak Diki benar-benar sudah menjalankan 4 pilar pola hidup sehat. Ya. Betul ya Pak? Betul. Ya. Jadi ya kalau saya makannya sembarangan, kadang istri suka negor. Awas makannya gitu. Ya. Gorengannya. Dan olahraga juga teratur. Oh iya betul, olahraga Bagus. pasti itu syarat. Bagaimana dengan obatnya? Masih minum obat Pak? Masih minum obat. Obat untuk hipertensinya masih ada. Oh pas banget. Tahukah Anda bahwa obat hipertensi tidak harus selalu diminum malam hari? Penjelasannya silakan praktisi kesehatan. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah obat hipertensi tidak harus selalu diminum pada malam hari. Ini tepat. Jadi memang nggak semua obat hipertensi kudu diminum pada malam hari. Yang pertama, obat hipertensi ini dikonsumsi harus sesuai dengan anjuran resep dokter. Cara konsumsinya pun harus mengikuti anjuran dari dokter. Jadi nggak bisa pakai kata orang. Ada beberapa obat hipertensi yang harus dikonsumsi pada pagi hari, ada yang harus pada malam hari. Tapi itu semua bergantung. Ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah ketika kita masih usia muda, pembuluh darah kita kan lebih elastis tuh. Tekanan darah kita yang meningkat pada pagi hari, ini pada malam harinya akan mengalami penurunan. Ini kita sebut dengan hipertensi dipping. Pada kasus demikian, maka sebaiknya konsumsi obat hipertensi pada pagi hari. Tetapi seiring dengan meningkatnya usia, produksi nitrik oxide kita mengalami penurunan. Apa yang terjadi? Pembuluh darah menjadi kaku. Alhasil, tekanan darah yang meningkat pada pagi hari ini bertahan sampai malam hari. Jadi pagi sama malam hari tensinya tidak ada perubahan nih sama sekali.
kali. Kalau misalkan Anda mengalami demikian, lebih baik obat hipertensi dikonsumsi pada malam hari. Tetapi biasanya pertimbangan faktor yang kedua untuk mengonsumsi pada pagi hari atau malam hari itu adalah berdasarkan dengan efek yang dapat terjadi pada pengobatan tersebut. Saya kasih contoh, pada beberapa orang ketika mengonsumsi amlodipin ini sering mengalami kaki bengkak. Kalau misalkan Anda mengalami demikian, lebih baik obatnya dikonsumsi pada pagi hari untuk meminimalisir efek tersebut, karena dengan kita berjalan, berdiri, maka efeknya dapat diminimalisir. Agar efektivitas pengobatan yang Anda jalankan terasa secara maksimal, ikutin anjuran dokter, konsumsi obat secara rutin, lakukan pemantauan tekanan darah secara berkala pada pagi hari dan malam hari, dan tentunya mempunyai atau memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik merupakan kunci utama. Jadi gunakan teknologi laser untuk melengkapi pengobatan yang Anda jalankan agar efektivitas obat tersebut dapat terasa secara maksimal. Pemirsa, kalau menengok kembali ke masa lalu, ini kisahnya Pak Diki ini sebenarnya tragis banget loh. Ketika di bypass jantung, Pak, Bapak disampaikan akan dilakukan bypass jantung. Apakah Bapak pernah menyesal bahwa dulu hidup Bapak, pola makannya sembarangan? Ya semenjak sudah kejadian, ya menyesal lah. Ada penyesalan. Ada penyesalan. Ya karena masalahnya apa ya, kasihan dengan keluarga yang jadi tanggung jawabnya dia sekarang. Kita nggak bisa apa-apa sekarang dengan pola kita yang sehat seperti yang udah dia bypass seperti ini. Ya, kan ada masa koma. Ada. Ya kan? Ada. Koma loh pemirsa. Iya. Itu waktu koma itu gimana Ibu perasaan? Dia kan harusnya jam 3 udah sadar. Hah. Ini dia belum sampai besokannya baru sadar sih. Terus jadi harusnya jam 3, jadi jam paginya baru mulai sadar. Saya dengar operasinya juga lebih lama daripada Iya. operasi pada umumnya. Iya. Bisa sampai 8 jam. Iya. Pak Diki juga sudah melakukan pola hidup sehat. Secara bertahap kok. Niatan itu sudah dilanjutkan dengan tindakan-tindakan nyata. Termasuk menerima manfaat dari teknologi laser yang sudah beliau pakai. Sama intranasalnya Pak, dipakai nggak? Iya. Yang intranasal. Intranasal yang buat hidup. Ayo. Belum pakai saya. Tahu nggak Pak, bahwa orang yang punya kena serangan jantung itu udah berisiko stroke? Sangat beresiko stroke. Karena penyumbatan pembuluh darah ada di satu tempat, berarti ada di tempat lain. Bahkan kadang-kadang ada orang penyumbatan pembuluh darahnya di kaki, jadi kalau dibawa jalan tuh sakit betisnya. Ya. Nah, ada sampai bahkan pemasangan ring itu bisa dipasang di kaki, di betis. Jadi mumpung udah ada yang intranasal, itu pakai. Pemirsa, saya mau ingatkan sama Anda yang udah punya kebiasaan nggak baik, ngerokok, minum-minum alkohol, suka sekalian digoreng tepung, makanan olahan, ya. Apalagi banyak makanan olahan itu yang betul-betul isinya tepung, misalnya sosis, burger, bukan sosis daging beneran, itu banyakan tepungnya. Ini berisiko punya masalah penyumbatan pembuluh darah, dan nanti risiko itu start awalnya ditandai dengan gula darah tinggi, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi. Nah, kemudian saya mau ngasih ingat, usia di atas 30 tahun, produksi oksida nitrit berkurang. Nah, perokok, oksida nitritnya berkurang, jadi pembuluh darahnya nggak elastis. Ya. Ya, Kaku nih. tidak kaku dia. Nah, satu lagi nih, orang yang punya masalah darah tinggi biasanya punya masalah penggumpalan darah seperti ini. Nah, di dalam penggumpalan darah inilah banyak obat-obatan yang Anda minum. Kira-kira bisa diantar dengan baik nggak kalau obat-obatannya terkunci dalam gumpalan darah itu? Apalagi ada sumbatan seperti ini, ya kan? Jadi nggak bisa diantar optimal. Karena ketika Bapak sudah minum obat, kemudian ditambah penggunaan teknologi laser yang sekarang ada warna lasernya ada 3, sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning. Bayangin ya, penggumpalan darah ini membuat Bapak Pak Diki seger nih. Keluar, Rilis. obat-obatnya jadi lancar, diantar. Ketika diantarnya bagus, kepake, lama-lama dosisnya bisa berkurang. Jadi nanti ketika proses pengobatannya jalan, kemudian teknologi lasernya membantu membuka pembuluh darah, apa yang terjadi pemirsa? Yang terjadi adalah resikonya berkurang. Sehingga apa Anda bisa merasakan jauh lebih sehat. Tambah lagi teknologi laser yang digunakan oleh Pak Diki, pemirsa, ini digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah yang besar. Ketika disinarkan, maka pembuluh darah ini akan menghasilkan nitrik oxide atau oksida nitrit secara optimal dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan terlebih lagi ada aksesoris tambahan. Di sini bisa sama-sama lihat ya pemirsa ya. Bisa digunakan secara intranasal. Intra artinya di dalam, nasal artinya hidung. Jadi digunakan di dalam hidung. Nanti Pak Diki, Budian pulang dari sini pakai juga ya. Jadi dijepit di dalam hidung sini.
Gunanya apa? Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Paidon, ini lebih dioptimalkan kembali terutama di pembuluh darah di sekitar hidung sehingga memproduksi nitrik oksid dan diedarkan secara maksimal ke area kepala. Jadi untuk Anda yang sekarang memiliki keluhan kesehatan nih, contohnya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, penting untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah agar jangan sampai terkena komplikasi. Tapi yang sudah mengalami komplikasi nih seperti stroke, penyakit jantung, gagal ginjal juga dapat merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser yang digunakan pada area pergelangan tangan maupun digunakan pada area rongga hidung. Terutama nih mungkin yang nggak punya semua keluhan kesehatan yang tadi sudah saya sebutkan, tapi punya gangguan pada area sinus, punya vertigo, tingkatkan kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Inilah saatnya kami juga berbagi cerita dengan Anda pemirsa tentang sebagian masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser sama seperti Pak Diki. Yuk kita simak. Saya ini sejak 2005 sakit jantung pada waktu saya ada di gereja, dan waktu itu tiba-tiba saya jatuh setelah saya ke dokter jantung. Setelah dicek semuanya ternyata harus operasi bypass. Yang jelas tidurnya nyenyak selalu, dan pengurangan obat itu menunjukkan bahwa jantung saya sudah lebih baik. Dan yang terasa kehidupan saya lebih enak ya. Sampai sekarang saya masih bisa bawa mobil dari Jakarta sampai Surabaya. Senang betul melihat masyarakat Indonesia sudah terbuka matanya, kemudian gak hanya diam-diam aja pasif seolah menyerah dengan keadaan kesehatannya, tapi mau berjuang, mau bangkit dan mau mengambil tindakan nyata, yaitu menggunakan teknologi laser untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Pak Diki, saya rasa Bapak harus mengajak teman-teman dan masyarakat lain untuk menggunakan teknologi laser. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita menggunakan laser untuk kesehatan tubuh kita dan untuk kesehatan kita juga. Mengalami penyakit jantung, dan saya memakai alat laser, alhamdulillah. Dengan yang saya rasakan hari ini banyak perubahan. Mudah-mudahan semua pemirsa yang ada di manapun bisa ikut dengan saya untuk bisa merasakan dampak daripada alat laser tersebut. Wow. Terima kasih sebelumnya, makasih. Mantap. Ikuti langkah cermat yang diambil oleh Pak Diki dengan menjalankan 4 pilar pola hidup sehat secara rutin, lalu gunakan teknologi laser sebagai pelengkap gaya hidup sehat Anda. Sudah banyak orang yang merasakan manfaatnya. Sekarang giliran Anda dan keluarga Anda. Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate adalah pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. AccuLaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang ada dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan jika semua ini teratasi, tentu saja komplikasi pun terhindari. Sementara itu, teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Saya ingin ingatkan kembali yang muda-muda nih, Anda dan saya yang belum punya keluhan kesehatan apapun, justru lebih baik jika kita menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan AccuLaser maupun Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi kami sekarang juga. Inilah nomor call center yang tertera di layar, nomor resmi. Anda bisa tenang dalam berkomunikasi dengan tim kami supaya Anda bisa mendapatkan 1 unit teknologi laser ini. Dan jika Anda sudah mendapatkannya, silakan berkonsultasi dengan dokter kami secara gratis. Pemirsa, ingatkan diri Anda selalu untuk waspada bahwa Dr. Laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser ataupun AccuLaser dari GoGo Mall. Terima kasih sekali lagi Pak Diki, Budian, Bang Paidon, dan juga Mbak Preti buat ngobrol-ngobrol santainya hari ini. Demikianlah episode kali ini
di Go Healthy. Kami menunggu kritik, saran, dan masukan Anda supaya program ini bisa terus berkembang demi kebaikan pemirsa di rumah. Saya Coki Sitohang, sampai jumpa.